Halo, selamat datang di perkuliahan Administrasi Bisnis Telkom University di kelas MBA Telkom University bersama Rafika Isya Rashid. Hari ini, pertemuan kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai teori yang sangat relevan dengan yang sudah diberikan oleh Bapak Jaja Sarjana. Kemudian teori ini itu adalah Big Data Business Model Maturity Index. Dalam teori ini terdapat beberapa langkah penting nih yang teman-teman harus tahu, yang harus dipahami oleh mahasiswa atau mahasiswi administrasi bisnis. Langkah pertama adalah business monitoring. Business monitoring itu adalah pemantauan bisnis. Pada tahap ini, perusahaan ini harus mengumpulkan dan memonitor data-data bisnis mereka secara terus-menerus. Maka data-data tersebut dapat meliputi informasi mengenai penjualan, pengeluaran, kinerja produk, dan lain-lainnya. Kemudian, dengan melakukan pemantauan bisnis yang baik, perusahaan juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi bisnis mereka loh. Langkah kedua adalah business insight. Jadi, business insight atau yang biasa kita kenal dengan wawasan bisnis ini dilakukan pada tahap yang kedua. Perusahaan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk dapat wawasan yang lebih dalam mengenai bisnis mereka. Setelah dilakukan analisis bisnis, maka data-data yang cermat ini akan didapatkan oleh perusahaan dan dapat diidentifikasi tren, pola, dan peluang yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik saat mengelola bisnis di perusahaan mereka. Langkah ketiga ini biasanya disebut business information atau yang biasa kita kenal dengan informasi bisnis. Pada tahap ini, biasanya perusahaan ini mengubah wawasan bisnis yang dimiliki menjadi informasi yang lebih terstruktur, kemudian lebih bermanfaat lagi untuk perusahaan tersebut. Informasi ini dapat berupa laporan, dashboard, atau matrik bisnis yang memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja bisnis perusahaan. Nah, dengan memiliki informasi ini, informasi yang akurat dan mudah dipahami juga akan diperoleh oleh perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya, yang keempat, yaitu insight monetization atau lebih dikenal dengan pemanfaatan wawasan. Pada tahap ini, perusahaan mengambil wawasan bisnis yang telah dikumpulkan dan mengubahnya menjadi nilai yang dapat dimonetisasi. Maksudnya kayak perusahaan dapat menggunakan wawasan bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru, kemudian dapat meningkatkan proses operasional dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan wawasan bisnis ini secara efektif, perusahaan juga dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan loh. Selain itu, langkah terakhir dari bisnis ini adalah bisnis metamorfosis atau transformasi bisnis. Hal ini dapat diadopsi oleh perusahaan untuk perusahaan yang menginginkan perubahan yang signifikan dalam model bisnis mereka berdasarkan wawasan dan informasi bisnis yang telah diperoleh. Transformasi ini dapat melibatkan penggunaan teknologi baru, restrukturisasi organisasi, atau pengembangan kemitraan strategis yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, bisa digunakan untuk inovasi produk loh. Kemudian, dengan melakukan transformasi bisnis ini, hal ini harus dilakukan dengan hal yang tepat. Kemudian, perusahaan dapat mengambil langkah menuju keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang atau sustainability. Nah, kita sebagai mahasiswa administrasi bisnis, khususnya mahasiswa MBA Telkom University, harus paham nih dengan langkah-langkah yang sangat penting ini. Langkah-langkah ini harus kita pahami dengan adanya Big Data Business Model Maturity Index, dan langkah-langkah lainnya ini dapat membantu kita dalam menjalankan bisnis kita atau perusahaan yang sudah kita miliki secara berkelanjutan untuk mencapai kesuksesan yang sustainability. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam!